Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bongkar terus mengenai Allah Tritunggal yang tidak ada di Alkitab. Ya. Alkitab tidak pernah mencatat ada Allah Trinitas, Tritunggal. Tidak pernah. Alkitab tidak pernah mencatat Allah pribadi. Tidak pernah. Yang ada adalah Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Dengan demikian, Tuhan adalah Allah dan Allah itu Esa. Ya. Esa itu artinya satu. Ya. Esa itu adalah Allah itu adalah roh. Ya. Esa itu artinya Allah Maha Hadir, ya. Lalu tidak ada Allah pribadi, yang ada Allah itu roh, ya. Jadi jangan batasi Allah dengan pribadi, ya. Ya. Kalau pribadi itu terbatas, ya, hanya untuk manusia. Tetapi kalau roh itu, ya, Allah itu roh, dia tidak terbatas, dia maha kuasa. Kalau Allah itu roh, maka pada saat yang sama ia ada di tempat saya. Pada saat yang sama dia pun ada di tempat ibu dan bapak, ada dimanapun dia berada, ya. Di tempat, maksud saya tempat yang berbeda, tapi waktunya yang sama, begitu. Karena apa? Karena Allah itu roh dan dia maha hadir. Allah bisa ada dalam sekali lagi 1.100 semiliar, ya, orang, semiliar tempat, ya. Tetapi Allah itu tetap satu. Allah tidak jadi 1.100 atau semiliar. Allah itu satu. Nah, jadi jangan batasi Allah, ya. Allah itu pribadi, itu bohong, semua itu. Karena Allah pribadi itu maunya iblis. Dengan demikian, maka akan terjadi seperti doktrin Tritunggal, bahwa Allah pribadi, ada pribadi satu, pribadi dua, pribadi tiga. Allah itu pribadi, tiga pribadi yang berbeda, tetapi satu Allah. Nggak ada, itu bohong semua. Ya, Allah itu, Bapak Ibu boleh cari, ya. Ya, suruh si para pendeta Tritunggal itu cari Allah pribadi. Paling dia nanti muter-muter tuh, jelasinnya ngawur, sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, nggak selesai. Kita jelas-jelas mengatakan Allah itu roh, bukan pribadi. Pribadi terbatas. Kalau dia ada di tempat saya, dia tidak akan pernah si pribadi itu ada di tempat ibu dan bapak, tidak pernah. Ya, sebab pribadi itu, ya, lalu didefinisikan. Ada tiga pribadi. Pribadi bapak, bapak itu bukan anak. Nah, gitu kan? Pribadi anak itu pribadi yang kedua. Anak itu bukan Roh Kudus. Pribadi yang ketiga, Roh Kudus itu, Roh Kudus itu bukan bapak. Tetapi mereka itu, mereka katanya, ya. Tetapi mereka itu adalah Allah. Itu sarjana, master, dokter, teologi itu. Mampet. Benar-benar mampet otaknya itu. Kenapa? Karena mereka tidak menyembah Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus, sehingga mereka tidak dibukakan pikirannya. Mereka tidak mengerti kitab suci, ya. Yang bisa membukakan pikiran dan membuat orang mengerti kitab suci adalah Yesus, terdapat dalam Lukas 24 ayat 45. Jelas bukan? Bukan Bapa. Nah, saya akan membawa Bapak Ibu, ya, ginilah, untuk mudahnya saya buat sebuah judul, ya. Judulnya adalah Firman bukan anak Allah. Lebih simpel kan, lebih mudah kan? Lebih mudah. Kenapa? Para pendeta Tritunggal ini, ya, dia itu selalu mengutip dari Matius 28 ayat 19, ya.
Demikian bunyinya. Karena itu, ini kata Yesus ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, mereka berpikir, ini para pendeta Tritunggal ya, yang sama romo-romonya itu, berpikir bahwa nama Allah itu adalah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Padahal ayat Alkitab jelas-jelas menulis nama Bapa itu adalah Yesus. Yohanes 17 ayat 11 ya. Nama anak itu adalah Yesus. Ya, Lukas 1 ayat 31 ya, sampai 35 lah baca ya. Lalu nama Roh Kudus itu adalah Yesus. Yohanes 14 ayat 26 ya, kalau saya tidak salah ya. Sebentar. Ya, betul. Ya. Jadi nama Roh Kudus itu adalah juga Yesus. Jadi baptis itu bukan untuk mengulang-ulang, oh nama Bapak. Bapak itu kan bukan nama pribadi. Allah di Alkitab itu punya nama pribadi, yaitu Yesus Kristus. Bapak itu kan umum. Orang tua laki-laki di Indonesia ini kan disebut Bapak. Ya di tempat lain pun disebut apa begitu ya, tetapi maksudnya Bapak. Ya kan? Orang Israel tidak pernah menyembah Bapak. Tidak pernah mengakui bahwa Bapa itu adalah Allah. Orang Israel ya itu mengakui ya bahwa Allah itu adalah Bapa mereka. Jangan dibalik ya, jangan dibalik Bapa adalah Allah mereka. Nah ini sesuatu yang yang tidak dimengerti oleh para pendeta Tritunggal. Mereka berpikir bahwa Allah itu namanya Bapa, Anak, Roh Kudus. Bukan. Lalu mereka mengutip nih dalam kepanikannya ya, pada saat mereka ditanya gitu ya. Oh ini ada konsepnya, katanya. Dari awal tuh sudah ada konsepnya. Dalam kitab Kejadian 1, ayat 1-3. Nih, kita baca. Mulai ya, mereka nafsir-nafsir yang ngaco-ngaco. Ya. Alkitab tidak boleh ditafsir ya sembarangan ya. Orang berbicara ya atas nama Allah dengan dorongan Roh Kudus ya. Saya bacakan dari Kejadian 1 ayat 1-3 lah ya. Ini yang suka mereka jelaskan ini, terutama orang-orang ortodok tuh yang kelihatannya pintar ngomong, juga orang reformis tuh. Nih mereka berbicara tuh seakan-akan pakai logika, tapi salah semuanya itu. Ya, coba perhatikan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, Allah yang menciptakan, bukan Bapa ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah, lalu mereka menjelaskan deh, ya dari mereka rinci pelan-pelan, tapi ujung-ujungnya perhatikan, mereka ubah ya Allah itu menjadi apa? Bapa. Padahal perikop ayat ini jelas-jelas menulis ya Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya, bukan Bapa yang menciptakan. Tidak pernah ada Bapa yang mencipta di dalam Alkitab. Saudara boleh baca, tidak pernah. Yang mencipta adalah Firman, yang adalah Allah. Ya, dalam Yohanes 1 ayat 3 ya. Kolose 1 ayat 16. Ya, itu ya. Mari kita rinci. Ya, Kejadian 1 ayat 1-3 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya. Jelas Allah bukan Bapa. Ya. LAI menerjemahkannya jelas ya. Mereka bukan buta huruf, mereka ahli-ahlinya loh. Ya. Lalu ayat yang kedua, bumi belum berbentuk
dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 1 menyatakan Allah, ya, bukan Bapa, ya. Ayat kedua menyatakan apa? Roh Allah melayang-layang, ya. Kan kalau ortodoks sama ya Tritunggal ini, ya, juga mengatakan Allah mempunyai roh. Ya. Kalau Allah tidak mempunyai roh, Allah mati. Nah, ini buktinya. Ini ayat yang kedua, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, roh Allah yang melayang, bukannya Allah. Kalau menurut tulisan ini dan pemikiran para Tritunggal, gugur. Kenapa? Karena kalau menurut pemikiran Tritunggal bahwa Allah mempunyai roh, ya, maka pada saat ayat yang kedua ini menyatakan roh Allah melayang-layang, berarti roh Allah ini melayang-layang di luar Allah. Betul tidak? Nah, kalau roh Allah ini melayang-layang di luar Allah, berarti Allahnya almarhum, mati. Dua kali gagal. Ya, mereka tidak bisa membuktikan ini, bahwa ini adalah konsep dari Allah Tritunggal. Allah kok dikonsep-konsep. Atau biar apa namanya? Yang ini biar talk chair. Ya. Gemes saya nih. Lalu Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, berfirmanlah Allah itu Allah berkata, Allah bersabda, Allah mencipta, Allah bersuara. Ini berfirmanlah. Tapi sama mereka ditafsirkan, oh ini ada firman. Jadi Allah itu mempunyai firman. Tidak pernah ditulis Allah mempunyai firman dalam Alkitab. Yang ada pada mulanya adalah firman. Perhatikan ya, Yohanes 1 ayat 1, F-nya huruf besar. Ya, F-nya huruf besar. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Bedakan antara firman yang huruf besar itu ya, yang adalah Allah dengan Allah berfirman. Masa kaum intelek tidak bisa membedakan ini? Kan gelarnya berderet-deret, dokter lagi. Mana bisa? Kenapa mereka tidak bisa menjelaskan? Karena mereka tidak menyembah Yesus. Nah, apakah firman adalah Allah? Ya? Firman bersama-sama Allah dengan Allah ada dua ya. Kan mereka berpikir begitu. Kenapa? Karena konsepnya juga konsep pribadi. Begitu. Kalau mereka memahami Allah itu roh, tidak akan seperti itu. Kenapa? Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Pada saat dia ada di sorga, dia pun ada dalam diri Yesus. Pada saat yang sama, dia ada di seluruh ciptaannya. Apakah Allah menjadi begitu banyak? Tidak. Allah tetap satu. Ya. Yakobus 2 ayat 19, Roma 10 ayat 12. Dan banyak ayat-ayat yang menyatakan Allah itu satu. Bahkan di Yesaya dikatakan, siapakah yang mendampingi aku pada saat dia menciptakan langit dan bumi. Aku seorang diri. Itu Allah. Ya. Makanya Kejadian 1 ayat 3 ini mereka menafsirkan bahwa oh ini firman. Tidak. Allah berkata, Allah bersabda, Allah mencipta. Ya. Ini ayat ketiga. Siapa yang mencipta? Ya Allah. Siapa Allah yang mencipta? Ya firman. Firman yang adalah Allah itu yang mencipta. Kita lihat dari Yohanes 1 ayat 3, ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman ya. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman yang mencipta, yang adalah Allah. Kita lihat Kolose 1 ayat 6
16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jelas firman yang mencipta. Jadi konsep ini gugur semuanya, bahwa ini adalah konsep Tritunggal. Tidak. Saya buktikan lagi ya. Dalam kepanikannya ya, Tritunggal ini mencari tiga. Yang penting ada tiga, begitu ya. Perhatikan doktrin mereka ya. Bapa, Anak, Roh Kudus. Betul? Nah, pada saat Firman yang adalah Allah menjadi manusia, lahir dari Maria, ya, itu kan manusia yang lahir, ya, itu bukan Tuhan, itu manusia, ya. Pada saat itu, ya, rohnya kan Roh Kudus, sebab itu dia tidak berdosa dan tidak berbuat dosa, amin. Nah, Roh Kudus yang adalah Roh Allah itu, ya, ada dalam diri Yesus. Pada saat yang sama, ya, Allah ada di sorga, karena dia tidak dibatasi ruang dan waktu. Nah, manusia Yesus ini ya memakai kiasan Bapa untuk menyebut Roh Allah itu yang ada di sorga. Roh Allah, Roh Yesus, Roh Kudus yang ada di sorga itu yang dipanggil Bapa. Dengan sebutan Bapa, itu adalah Bapa kiasan. Terdapat dalam Yohanes 16 ayat 25. Dan setelah manusia ini mati ya, Allah yang roh menjadi manusia ya. Lalu dia mati di kayu salib, bangkit dan kembali ke surga. Nah, pada saat dia kembali ke surga, dia menjadi Allah. Kiasan Bapa itu tidak diperlukan lagi. Itu selesai. Itu Bapa ya. Nah, sekarang Anak. Tadi ya dalam kepanikannya para penganut Tritunggal ini ya mengutip ya bahwa firman itu adalah anak. Betul bukan? Tidak. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman adalah Allah. Nah, anak itu bukan Allah. Anak itu adalah gelar waktu firman menjadi manusia, dia bergelar anak Allah. Yesus manusia itulah yang bergelar anak Allah. Nah, benar tidak? Ngaco tidak itu doktrin Tritunggal? Mereka berpikir bahwa firman itu adalah anak Allah. Tidak. Nanti setelah firman yang adalah Allah itu menjadi manusia, lahir dari Maria, anak manusia itulah bergelar anak Allah. Tidak ada satupun ayat-ayat di Alkitab ya dalam perjanjian lama yang menyatakan bahwa ada anak Allah. Tidak pernah ada di perjanjian lama. Kenapa? Karena firman yang adalah Allah itu ya menjadi manusia itu di perjanjian baru. Menggenapi Kejadian 3 ayat 15 untuk menemukan kepala ular mati di kayu salib. Lahir dari Maria. Itu pada saat itulah ya manusia itu bergelar anak Allah. Mengerti sampai sini? Jadi doktrin Tritunggal itu doktrin sesat, doktrin sampah. Kenapa? Karena tidak alkitabiah. Itu bukan kata saya, ya. Itu Yesus yang mengatakan kepada orang Saduki, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Bukan saya mengatakan. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan Allah. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu tidak membuktikan bahwa itu adalah Allah Tritunggal, Allah Trinitas. Sudah saya bahas ya.
sudah saya sampaikan ayat-ayatnya dari Alkitab. Jadi Bapak Ibu jangan mau ditipu ya oleh para apa nih pendeta Tritunggal yang gelarnya berderet-deret. Bapak Ibu lebih pintar dari mereka, ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu dipimpin oleh Roh Kudus yang adalah Yesus, dan Yesus yang adalah Roh Kudus membukakan pikiran kita semua sehingga kita mengerti kitab suci. Shalom.